أنزلنا عليك القرآن لتشقى. Pertanyaan, apakah di zaman Nabi ada baiat satu persatu untuk umat Islam? Jawabannya tidak ada. Jadi baiat yang syar'i, yang sesuai dalil dan sesuai dengan praktek Rasulullah, para khulafaur rasyidin, para pemimpin-pemimpin Islam, imam-imam, amir-amir dalam Islam, itu ada dua. Yang pertama adalah baiat pengukuhan seorang pemimpin. Untuk Rasulullah tidak ada, karena Rasulullah langsung dikukuhkan sebagai pemimpin oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai utusan Allah, langsung menjadi imam pemimpin juga. Yang ada baiat pengukuhan ini kepada khalifahnya Rasulullah, penggantinya Rasulullah, atau setelah itu para raja, para penguasa setelah para khulafaur rasyidin, itu disebut muluk, malik, sultan, raja, sultan, penguasa. Itu namanya baiat pengukuhan. Siapa yang melakukan, berkewajiban melakukan baiat pengukuhan ini? Mulai praktek pertama adalah di zaman Khalifah Abu Bakar. Siapa yang melakukan? Para tokoh. Para ulama membahasakan namanya ahlul halli wal aqdi. Para tokoh yang ahli, yang punya kewenangan al-halli. Al-halli itu melepas, wal aqdi mengikat. Artinya mengangkat atau melepas kepemimpinan seseorang. Nah, seperti zaman Khalifah Abu Bakar, yang melakukan adalah Khalifah Umar. Pertama kali diikuti tokoh-tokoh muhajir, diikuti tokoh-tokoh ansor, lalu orang-orang yang ada di Masjid Nabawi. Nah, para ulama mencatat ini tidak ada perselisihan. Hanya orang jokam aja yang nggak mau tahu dan nggak mau baca dan nggak mau mendengar. Heran sampai sekarang, tetap bersikeras, tidak mau mendengar, nggak mau memahami dan menolak. Itu namanya raddun haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan meremehkan yang menyampaikan kebenaran. Bahkan yang menyampaikan malah dituduh macam-macam. Jadi itu jenis baiat yang pertama, namanya ahlul halli wal aqdi, para tokoh. Apa isi baiatnya? Mengukuhkan kepemimpinan. Ada kadang-kadang ditambah menyatakan siap mentaati kepemimpinan Anda. Tapi intinya adalah mengukuhkan. Lah bagaimana rakyat yang lain, ru'yah yang lain? Baiatnya ru'yah yang lain itu tidak harus datang, tidak harus menyatakan, tidak harus menulis. Cukup mengetahui, mengakui, menyetujui, tidak memberontak kepada penguasa, itu berarti sudah baiat. Ikut mengunjungi. Ini sejak zaman dulu seperti itu. Para khalifah, namun dalam Islam juga ada pengangkatan namanya istikhlaf. Istikhlaf itu penguasa sebelumnya dia berwasiat, kalau nanti aku mati yang jadi pemimpin ini. Contohnya siapa? Khalifah Abu Bakar. Beliau mengatakan nanti kalau mati yang jadi adalah Umar. Maka otomatis Umar tidak ada di dalam
cerita dikukuhkan lagi, dibaiat lagi resmi, nggak perlu, udah langsung tegak udah. Nah, setelah itu Khalifah Umar menyerahkan kepada 6 orang. Kalau saya mati silakan musyawarah di antara 6 orang. 6 orang ini termasuk 10 orang yang sudah dipastikan surganya. Dikasih al-mubasysyirina bil jannah namanya. Begitulah selanjutnya. Kadang-kadang berupa perebutan kekuasaan. Penyerahan seperti pada saat Khalifah Ali sudah terbunuh, digantikan oleh Hasan. Hasan menyerahkan kekuasaan kekhilafan kepada Muawiyah. Lalu Muawiyah semuanya istikhlaf. Seanak turunnya ke bawah itu diwasiatkan. Ada juga mulai Marwan bin Hakam itu perebutan. Merebut dari Abdullah bin Zubair. Lalu setelah Marwan bin Hakam kepada Abdul Malik bin Marwan. Terus itu istikhlaf. Berpesan, kalau saya mati nanti anak saya atau ponakan saya atau saudara saya atau siapa lagi orang lain. Itu jenis baiat pertama. Yang kedua, baiat yang sifatnya insidentil. Apa insidentil? Melihat sikon, tergantung kebutuhan. Itu tergantung imamnya. Mau membaiat atau tidak. Contoh, baiat Ridwan namanya. Ketika Rasulullah tahun 6 Hijriah berangkat ke Mekah untuk umrah. Lalu dihadang oleh orang Quraisy, gak boleh masuk Mekah. Lalu dihadang di kawasan Hudaybiyah namanya. Lalu Nabi mengutus Utsman bin Affan, menantunya, untuk masuk ke Mekah, ngasih tahu bahwa Nabi dan rombongan bukan untuk berperang, tapi untuk umrah. Tolonglah dikasih masuk. Ternyata apa? Khalifah Utsman gak balik-balik, terus disebarkan berita bohong bahwa Utsman sudah dibunuh. Nah, pada saat ada kabar itu genting, bahaya, Nabi membaiat semua peserta umrah pada saat itu. Namanya baiat Ridwan, dilakukan di bawah pohon. Apa isi baiatnya? Sanggup berperang sampai mati. Ini namanya insidentil. Apa insidentil? Tergantung kondisi. Imamnya memerlukan membaiat orang supaya berani perang sampai mati. Baiat, janji khusus. Ada lagi contoh kedua. Ada wanita-wanita di Mekah masuk Islam. Masuk Islam. Sudah masuk Islam di Mekah. Lalu mereka lari hijrah, pindah ke Madinah. Hijrah ke Madinah. Sampai di Madinah oleh Nabi dengan perintah Allah, mereka dibaiat. Dijanji khusus, gak boleh mencuri, gak boleh membunuh anak, gak boleh berdusta, gak boleh syirik, gak boleh berzina, dan lain-lain dalam surat Al-Mumtahanah. Itu juga sikon, kondisi memerlukan seperti itu. Ini tergantung imamnya. Tergantung imamnya. Mau membaiat atau tidak itu silahkan imam. Jadi baiat ala jokam, satu orang diwajibkan harus datang salaman atau lewat surat atau mewakilkan, itu tidak ada sunnahnya. Dari Rasulullah tidak ada, para khalifah tidak ada, para penguasa Islam tidak ada. Kalau ada tunjukkan mana dalilnya, kecuali kalau Anda salah memahami, iya, jokam salah memahami. Fakta sejarahnya mana? Tunjukkan, tidak ada. Apalagi ditambah lagi, dianggap itu sebagai
pengesah Islam, itu palsu lagi itu. Bohong lagi itu. Berdusta atas nama Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan berdusta atas nama Mekah Madinah. Kenapa? Karena mengaku katanya itu ilmunya murni dari Mekah Madinah. Tidak ada di Mekah Madinah dari zaman dulu sampai sekarang model-model baiat seperti itu, kecuali aliran-aliran yang menyimpang, aliran yang sesat seperti Khawarij contohnya, baru itu ada. Silakan kalau meniru aliran-aliran menyimpang, silahkan. Tanggung jawab Anda di depan Allah nanti. Tapi sunnahnya tidak ada. Itu baiat bid'ah. Baiat tidak sah. Tidak ada gunanya baiat seperti itu. Insyaallah. وأن الله قد أحاط بكل شيء علما